ketika masuk sekolah TK, dia tuh malah sering dibully sama teman-temannya tuh. Malah nggak ngelawan? Nggak ngelawan, karena anaknya kecil kan, kurus, kecil, tinggi. Jadi malah sering jadi bulan-bulanan teman-temannya. Saya bilang, lawan deh. Bapak sih katanya, macannya dilepasin. Sebentar-bentar ada tetangga, anaknya itu udah pada bonyok, diapain, nggak digebukin, tadi bata. Itu sama anak umur 4 tahun lah. Padahal anak tetangga itu umurnya ada yang 7 sampai 8 tahun. Jadi dia itu kalau diejek, wah udah ngamuk. Kalau misalnya ada benda, udah dia lemparin, dia cekek apa segala macam. Ada kakek saya ngomong ke saya, ini kok anak nggak biasa karakternya gitu. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Lu pengen anak lu selamat, sembuh, jujur lu. Saya bilang, ini ada apa? Saya bilang kan gitu. Nah, akhirnya karena desakan ibu saya juga, udah kamu jujur aja. Ya Pak Haji, saya ini karena saya kan sering ikut pertandingan, diceritain dari awal sering kalah, pernah mengenal guru. Kakek saya bilang, syirik lu, katanya gitu. Lu harus tobat lu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue lagi jalan-jalan di wilayah Karawang. Dan kebetulan ini adalah salah seorang narasumber yang sudah 6 bulan lalu ngirim voice note. Kebetulan baru hari ini lewat Karawang, jadi akhirnya ketemu jodoh juga untuk bisa silaturahmi sekaligus mendengarkan cerita dari beliau. Kisah yang mau dibawakan ini adalah tentang perjalanan hidupnya yang mungkin ingin dibagikan ke kita semua. Jangan sampai apa yang beliau alami kita akan pernah mengalaminya juga. Jadi kita anggap ini sebagai sebuah pembelajaran. Mau tahu kan si narasumbernya, langsung aja hubungkan dengan Om siapa ini? Saya Rudi. Om Rudi sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Aduh. Om Rudi, baru sekarang saya sempat mampir, mohon maaf ya. udah lumayan lama ya, voice note tadi itu. Kayak gitu bro, lu kalau yang mau voice note aja, walaupun gue datangnya kapan tahu, yang penting gue datang. Om Rudi, mohon maaf, ini kisah Om Rudi ini, kalau boleh tahu ini di sekitaran tahun berapa? Ya sebenarnya begini juga sih, awalnya kan saya bukan pengalaman ya, jadi sekedar sharing aja. Sharing. Karena kan hari ini kita lihat hari ini banyak orang-orang yang memang ada banyak orang yang lebih ngikutin ke hal-hal yang mistis atau apa segala macam lah, kita berbau klinik betul. Dan memang mungkin saya sharing hari ini ya sebaiknya untuk hal-hal yang serupa itu dihindari, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan syariat agama kita. Itu ya, yang pertama ya. Itu yang kedua, jangan pernah terjerumus oleh keinginan kita yang menggebu-gebu, karena saya percaya keinginan itu dari jiwa muda kita, dan memang pada akhirnya tidak ketemu orang yang tepat. Mungkin itu. Nah, lu pengen tahu kan kisahnya gimana? Om Rudi, silakan cerita, saya akan motong lagi. Ya. Hari ini, tim Jelajah Malam mendatangi salah seorang narasumber di daerah Karawang, yaitu Om Rudi. Beliau merupakan seseorang yang aktif menekuni kegiatan bela diri dan juga seorang pelatih dari bela diri silat, kempo, dan karate. Beliau akan membagikan bagaimana pengalamannya dari mulai awal menekuni kegiatan ini dan berbagai macam hal yang akhirnya menyentuh ke ranah kebatinan atau klinik di dalam kegiatan bela diri tersebut. Semoga kisah pengalaman beliau menjadikan suatu pelajaran bagi kita agar tidak salah memilih jalan terhadap aliran-aliran perguruan bela diri yang menyimpang dari ajaran-ajaran dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan.
pada sekitar tahun 80-an ya, 85 atau 86 mungkin ya. Saat itu saya masih pelajar SMP ya, kalau nggak salah waktu itu. Ya masih muda-muda lah, masih bocah-bocah. Saat itu memang zaman-zaman itu di tempat saya itu daerah-daerah Bayongbong Garut itu ada beberapa perguruan silat ya. Dan memang bapak saya itu pernah pesan atau pernah bilang, jadi anak laki-laki itu harus punya minimal dasar-dasar bela diri. Oke. Dan kebetulan memasukkan saya ke tempat perguruan silat, adalah itu namanya ya. Dari situ kemudian saya belajar bela diri, dan karena memang saya suka dari kecil ya, kebetulan ada perguruan silat, kebetulan teman bapak saya juga, kebetulan saya masuk ke situ. Nah, cuman karena waktu itu banyak film-film Bruce Lee apa segala macam dari luar ya, saya pun nonton di tetangga tuh yang punya video kaset zaman dulu. Betamax. Betamax, VHS waktu dulu. VHS ya. Saya sering ngelihat, oh ternyata bela diri dari luar Indonesia cukup keren juga. Dan karena itu mohon maaf, mungkin waktu saya belum paham, ternyata silat itu lebih hebat daripada olahraga bela diri dari negara lain ya. Cuma yang saya itu yang lagi tren di sana itu kempo sama karate zaman dulu itu. Dari beberapa yang saya baca, kebetulan saya baca majalah Bobo zaman dulu, punya tetangga juga sebenarnya. Majalah Bobo. Mungkin TK itu. Mungkin zaman-zaman dulu ya populer lah. Iya banget. Itu pun boleh minjem dari tetangga sebelah tuh. Ada di situ ada sebuah dojo, nggak perlu saya sebutkan juga nama dojonya. Membuka lowongan untuk murid baru. Dan kebetulan saya berpikir, kenapa mesti silat? Kenapa nggak dua-duanya kita ambil? Pertama, kalau silat memang dari orang tua saya memang harus mengharuskan ke situ. Nah, karate agak ngetren nih gitu. Nah, saya coba belajar di sana juga. Nah, setelah beberapa tahun di situ adalah naik tingkat apa segala macam, kan itu ada ujian-ujian juga. Kemudian di pertengahan jalan saya ikut karate di situ adalah sebuah pertandingan. Karena kebetulan zaman itu setiap tanggal 5 Oktober hari ABRI itu dojo kita pasti ngirim kontingennya ke Bandung kalau nggak salah waktu itu. Nah, pada awal pertandingan saya memang ditunjuk mewakili dengan beberapa rekan, dengan beberapa teman mewakili dojo tersebut, dan alhamdulillah kalah telak. Kalah. Karena ya saya itu kan saya masih SMP kalau nggak salah, kelas 2 atau kelas 3 kalau nggak salah, kelas 2 lah mungkin. Badan saya kan dulu kecil ya, sekarang kecil juga ya. Bertemu dengan lawan yang lebih besar, apalagi cepak begitu, saya udah mental saya udah jatuh duluan. Itu memang ternyata memang betul. Mungkin karena latihan saya kurang bagus, kemudian mental saya yang kurang bagus juga saat itu. Akhirnya saya kalah. Dan zaman itu mau saya potong, belum ada sistem timbang badan dan segala macam. Nggak ada. Kalau zaman dulu nggak ada. Amprok aja deh. Langsung aja. Kalau zaman sekarang ada timbangan berat badan segala. Kalau zaman dulu kan sabuknya sama gitu. Yuk kita apa namanya, sekedar pertandingan persahabatan segala macam. Tapi tetap dari beberapa pertandingan itu saya pasti selalu kalah. Karena itu mungkin mental saya yang belum teruji di sana. Nah, berpikir sering kalah, saya harus cari tahu gimana caranya supaya saya menangkan. Minimal ada pertandingan yang saya menangkan satu kali aja kan. Karena kan terus terang di teman-teman saya ikut lain tuh saya sering minder. Alah, lu kalah. Mau gimana sih gua latihan, tetap aja lu kalah kan. Beban mental kan? Beban mental. Terus terang saya minder, dan memang beberapa saat saya itu udah stop, udah ngapain, latihan percuma juga kan. Selain latihan itu, latihan beban juga kan. Dulu di depan rumah saya itu ada irigasi kan. Saya bawa papan, saya dorong itu kan biar terbentuk badan. Tapi tetap mentalnya tetap belum bisa terasa secara benar kan. Nah, akhir kata ya ada temen yang memang coba deh biar lu agak berani, agak apa istilahnya apa
bahasa Sunda sima itu biar lawan itu begitu lihat kamu itu udah takut. Nah, saya penasaran coba-coba, dan waktu itu memang belum berpikir benar nggak sih itu yang di pikiran saya itu gimana caranya ketika ada pertandingan itu kalah, mental saya nggak kalah, dan memang ya syukur-syukur bisa menang lah gitu kan, walaupun dengan juara keberapa, yang penting saya minimal punya kenangan, saya pernah menang di situ kan. Nah, walaupun dengan cara yang kurang tepat kalau menurut saya, jadi cara instan ya. Gimana tuh cara instan itu? Kebetulan memang ada teman saya itu yang memang, coba deh kamu datang ke guru A. Kebetulan di sana itu kan zaman dulu itu kan ada beberapa perguruan-perguruannya. Entah itu ada perguruan silat atau segala macam, termasuk ada yang memang yang berbau klinik. Kebatinan. Iya, itu betul. Okay. Ya, kalau sekarang mungkin kebatinan ya. Jadi saya coba mendatangi guru tersebut dan coba saya coba ngobrol dengan abah-abah tersebut. Bukan abah, sebenarnya masih muda juga dia. Saya bilang, Mang, saya itu latihan itu baik saat karate itu sudah lebih dari 5 tahun mungkin ya, saya bilang itu ada beberapa tahun lah. Tapi setiap kali pertandingan saya pasti kalah. Belum berlatih saya itu udah merasa, oh dia badannya lebih gede atau mungkin mata dia lebih tajam lihat. Saya udah kalah duluan lah, udah down duluan mentalnya. Nah, dia bilang ya gampang katanya gitu. Dengan cara ini nih kamu harus diisi ilmu kebatinan kan. Kan waktu itu saya belum begitu paham apa sih gitu kan. Nah, ternyata ya begitu. Jadi kamu harus begini harus puasa begini setiap malam harus begini ya. Akhirnya saya coba ikutin, walaupun saya pun tanda tanya ini salah atau benar ya, karena kan waktu itu masih bocah dan pikiran saya harus menang, gimana caranya kan seperti itu. Nah, setelah beberapa kali ke sana saya coba praktekkan, tapi sebenarnya mungkin sekarang yang saya pikir ternyata mungkin saya sugesti ya, karena ada orang yang memang memberikan sugesti terhadap saya, gimana saya supaya bisa timbul mental yang cukup kuat. Mungkin kalau sekarang lebih gampang ya. Nah, cuman waktu itu kan di zaman itu kondisi seperti itu, iya saya pikir udah saya ikutin aja deh. Walaupun terakhir sekarang saya tahu, oh ini ternyata mungkin sugesti. Cuman caranya kan sebenarnya ya, kalau menurut saya sekarang itu lebih ke jauh, kita menjauhkan diri dari syariat agama kita ya, sebenarnya itu nggak boleh. Persyaratannya kayak gimana aja tuh misalnya? Persyaratannya dulu itu, jadi saya harus puasa, ada amalan-amalan yang saya pun nggak ngerti bahasanya, kalau bahasa Sunda Jangjawa kan atau kejawen gitu. Kejawen mungkin itu ya, cuman versi Sunda mungkin ya. Jadi saya coba ikutin, saya coba praktekin, dan setelah beberapa kali ke sana ada pertandingan persahabatan tuh antar klub lah kalau sekarang. Entah mungkin karena kebetulan atau mungkin lawannya sepadan dengan saya dan mungkin keterampilannya mungkin di bawah saya mungkin, ya akhirnya saya tuh menang telak. Itu setelah mengikuti ritual itu. Karena mungkin itu kebetulan ya. Padahal sebenarnya ya nggak tahu juga lah. Tapi mungkin itu memang jalannya memang harus ke situ dulu mungkin ya. Jadi untuk menumbuhkan mental kita yang kuat, karena kita perlu sugesti dari luar juga kan. Ya mungkin saya ikuti dan alhamdulillah ya kebetulan kita dapat di situ. Walaupun pertandingan persahabatan. Jadi di situ tuh timbul rasa percaya diri. Tetapi tidak cukup itu ternyata. Ternyata ada rasa penasaran yang ingin saya lakukan. Ini guru ini begini, siapa tahu ada guru yang lebih mulai nyari guru lagi. Nah itu tanpa sadar sebenarnya guru itu kan ada yang memang benar-benar pegang teguh syariat Islam ya, dengan segala macamnya. Ada pula guru yang memang ya itu dia lebih berbau ke klinik ya. Ya mungkin karena di situ saya karena belum begitu paham dan masih menggebu-gebu rasa ingin tahu, rasa ingin mencoba, dan rasa itu dari
saya pengen obsesi, saya harus jadi juara. Nah, beberapa guru saya ikutin, termasuk ada harus pasang jimat apa segala macam dulu lah. Wapak itu. Ya kalau zaman di bahasa isim Ya. Kita coba, walaupun ya terakhir di saya itu memang sangat tidak dibenarkan, itu musyrik ya. Musyrik, betul. Tapi ya mungkin ya memang harus jalan ke situ dulu mungkin. Jadi akhirnya saya coba ikutin, harus beli tinta jap apa segala macam. Ini udah di guru yang lain nih? Udah di guru yang lain nih. Termasuk harus mandi di 7 sumur lah. Karena di film itu ternyata benar. Memang harus melewati persyaratan seperti itu. Kayak di film-film. Nah, di film-film. Sebenarnya di saya itu nggak ada 7 sumur, ada paling mata air. Saya coba ikutin, karena kan dengan beberapa teman juga, ada 2 orang teman lah di situ. Dan guru juga di situ. Tadinya yang saya takut ke tempat-tempat begituan, akhirnya karena ada obsesi yang pengen saya lakukan, ya terpaksa, dan lama-lama memang saya jadi agak berani. Nah, setelah dari guru B, tambah lagi tuh kepercayaan diri. Wah, saya sudah punya 2 guru nih, tetapi ya saya lupa. Ternyata kan sebenarnya itu memang tidak diperbolehkan, dan memang itu sudah termasuk ke perbuatan syirik ya. Alhamdulillah. Nah, sampai suatu ketika saya diikutkan kejuaraan yang cukup bagus di situ, dan kebetulan alhamdulillah saya dapat, walaupun juara 3 dapat perunggu tuh, masih ada, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, masih di kampung sana. Nah, alhamdulillah di situ dapat hadiah cuma berapa ribu kalau sama piagam ya, dapat perunggu. Nah, setelah itu saya bertambah lagi, bernafsu lagi. Ternyata 2 guru ini, apalagi yang kita cari tempat lain juga gitu kan. Mau nambah sakti lagi. sebenarnya bukan sakti. Iya sih. Bukan sakti sebenarnya. Jadi lebih terlalu menggebu, karena banyak obsesi di pikiran saya, karena waktu itu kan saya ngelihatnya di film-film, wah supaya lebih jago nih, nggak cukup 1 guru, walaupun gurunya itu ya mohon maaf, ada guru yang benar-benar menjalankan syariat Islam, ada yang memang ya nggak tahu lah. Nah, pada suatu ketika saya itu datang ke tempat inilah, ada tempat di sana itu ada namanya tempat itulah ya, mungkin ya lebih paham juga yang sudah tahu ke sana. Jadi kebetulan saya itu ditunjukkan ada namanya Bapak Y di situ ya. Dan kebetulan Bapak Y itu, bapaknya itu, abahnya itu, dia itu kuncen di daerah Sancang ya. Sancang Garut. Okay. Katanya. Nah, setelah saya sering ke sana, sering ngobrol, sering curhat gitu kan, karena saya tuh petarung nih, saya harus selalu menang kan begitu kan. Nah, mungkin dengan alasan itu, jadi segala macam masuk aja ke saya, karena saya bukan diiming-imingi, karena mungkin saya mungkin lebih bagus lagi, mungkin bisa lebih menumbuhkan ketangkasan yang terutama mental ya. Dan sebenarnya tidak ada orang yang memang mengawasi saya. Akhirnya saya datanglah ke situ, dan waktu itu mungkin dia juga jadi merasa dengan cerita saya merasa tergugah juga. Tadinya dia tuh tidak mau. Awalnya nggak mau. Buat apa ini, nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Tapi kan karena saya mungkin sedikit memaksa, dan sebenarnya zaman dulu itu kan kalau kayak guru-guru itu tertutup. Cuma karena ada info dari muridnya atau dari bekas siapanya lah, dari bekasnya, makanya datang. Saya bilang, Mang, tolong dong, saya gini kan gitu. Saya sering kalah apa segala macam di kejuaraan. Ya, minimal saya itu punya kekuatan. Sebenarnya bukan kekuatan, mungkin itu lebih ke sugesti kayak saya bilang tadi. Nah, akhirnya ya saya itu setelah beberapa bulan saya ke situ terus nginep apa segala macam, ngobrol. Kebetulan anaknya pun
ada sebaya dengan saya lah teman main ya. Nah, pada suatu saat itu ngasih sesuatu yang memang saya tuh nggak paham. Ada daun, cuman sekarang udah nggak ada ya. Daun itu kayak daun jeruk lah, mengkilap begitu ya. Dan di situ ada si urat-urat daunnya persis ada bukan ini ya, bukan relief karena itu kan memang udah jelas kelihatan. Di situ ada gambar si lorengnya dari situ ada macam. gitu. Tuh, ternyata saya tuh pernah dengar dari cerita-cerita orang tua, ternyata daun itu ada di suatu daerah di Pamopok di tengah laut, Sancang namanya. Di situ ada pohon dan menurut legenda, jadi daun itu katanya tempat kabo itu Sancang itu adalah tempat peristirahatannya terakhir Prabu Prabu Siliwangi. Siliwangi katanya. Dan saat ini katanya jadi harimau lah di sana beserta dengan para pelayan-pelayannya kan gitu ya. Nah zaman dulu pun karena itu sering dipakai oleh orang-orang sakti zaman dulu. Nah balik lagi ke cerita daun itu, dan daun itu sudah jadi karena katanya daun yang belum jadi itu hijau aja, jadi uratnya itu segala macam belum kelihatan. Nah yang saya dikasih ke saya itu udah bener-bener uratnya itu si urat daunnya itu udah persis ngebentuk. Artinya udah disareatin gitu ya? Mungkin atau mungkin daun itu sudah tua mungkin ya kan. Nah, saya bilang ini khasiatnya untuk apa? Udah, kamu pakai aja. Karena Amang tahu katanya kamu itu memang perlu ini, ya kan? Nah, saya pun nggak paham juga kan. Ya namanya umur segituan, kasih bawa, udah bawa aja dah gitu kan. Dan yang perlu dia pun mengingatkan, udah ini katanya biar kamu berani. Nah, mungkin ya saya bilang tadi sugesti mungkin karena daun atau segala macam. Jadi membuat saya tuh lebih sering latihan, lebih benar mengolah badan mungkin waktu itu karena kan zaman dulu itu zaman Bruce Lee itu, walaupun badannya kecil tapi kekar kan begitu ya. Nah, karena sering nonton di tetangga itu kan film-film Bruce Lee, film-film kungfu zaman dulu lah kan. Ya, saya bilang saya pengen seperti itu. Jackie Chan waktu itu apa? Chen Lung iya. Ya itu. Ingat ya. Walaupun badannya kecil tapi benar-benar kuat kan. Nah, tanpa saya sadari dan saya pun tidak ngobrol dengan bapak saya atau kakek saya, enggak, udah saya pegang udah selesai. Nah, cuman mungkin karena entahlah mungkin zaman sekarang ada hodamnya atau saya pun nggak begitu paham dan begitu tidak terlalu percaya. Jadi selama memegang benda kayak begitu ya sebelumnya pun saya kan pernah pakai isim segala macam yang udah pakai ada tinta Jepang segala macam lah. Campur aduk lah karena saya intinya zaman dulu kan nih gua punya ini gua punya dari mana, dari guru anu kan begitu ya. Jadi dengan teman-teman itu kan sering ini didapat dari mana, puasa lu berapa lama segala macam apa namanya itu puasa segala macam lah. Nah, sampai suatu ketika saya taruh di dompet dan lupa lah aktivitas sehari-hari, tapi tetap mungkin semenjak itu jadi saya terlalu over percaya diri ya. Jadi setiap kali ada misalnya lawan di pertandingan lah, ada rada apa namanya kan kita nggak boleh ini pakai sikut kan, harus full begini tendangan dan memang ke sapu-sapu bisa sekali. Cuma kan nggak boleh ini apalagi ke daerah mata kan, itu sangat berbahaya karena zaman dulu belum ada body contact dan belum ada protektor, belum ada. Nah, setelah selesai pertandingan saya cari tuh orang tuh, biasanya begitu. Mau diapain itu dicari? Nah, saya cari orangnya, dojo A. Saya datengin tuh, saya ajak ngobrol baik-baik. Sebenarnya saya tuh orangnya pendiam ya, tapi mungkin lebih ke zamannya introvert ya. Saya cuman bergaul dengan beberapa teman saja, nggak pernah ada teman namanya, nggak, jarang. Paling 1-2 orang lah teman saya itu. Jadi nggak begitu suka rame-rame kan. Nah, setiap ketika ada pertandingan saya kena pukulan yang memang apa namanya nggak boleh atau memang terlarang lah, diskualifikasi, saya pasti datangin untuk orangnya setelah selesai pertandingan karena menurut saya itu memang itu nggak boleh dan memang harus kita kasih tahu. Ada beberapa orang yang memang minta maaf,
Ada yang memang ya karena memang ini sama-sama masih bocah, sama-sama Masih panasan. belum belum punya pikiran ke depan. Kalau kita ngapa-ngapain orang pasti ada akibatnya di sana kan. Konsekuensinya. Nah, betul. Tapi waktu zaman itu aman-aman aja sebenarnya. Kita baku hantam kadang di dojo dia kan. Oh, datang nantangin. Nantang dan saya tuh sendiri kemanapun pasti sendiri, nggak pernah bawa teman. Saya datengin ke tempat ini sendiri, nggak pernah bawa teman karena saya tidak mau melibatkan banyak orang yang sampai akhirnya sampai ke kuping bapak saya, pasti saya habis-habisan tuh dimarahin. Tuh. Kalau dari rumah alhamdulillah saya baik-baik, ngaji, sholat apa sih, sekolah agama kan. Tapi kalau dulu saya beda lagi karena mungkin waktu itu saya punya dua sisi yang berbeda mungkin ya. Ya karena itu tadi, karena saya punya impian dan punya obsesi yang nggak benar sebenarnya. Nah, beberapa kali begitu sampai suatu ketika ada anak petinggi polisi lah, polisinya di nanti petinggi, dan memang dia tuh punya banyak teman. Setiap saya pulang ngaji itu pasti aja, kalau jago berantem sama gue, lo berani nggak lo kan, gitu nantangin. Ya nantangin. Nah, sekali dua kali saya nggak begitu, biarin aja karena saya punya apa, saya punya prinsip, saya itu orang bela diri, jangan pernah kita mukul tanpa sebab kan, kecuali itu prinsip bagus masih saya pegang sampai hari ini kan. Kita nggak boleh coba-coba bikin orang kesel, kecuali kita benar-benar apa namanya dibully lah kalau zaman sekarang. Saya masih biarin aja. Sampai suatu ketika saya pulang aja masih pakai sarungan, saya cegat di jembatan adalah di situ ya. Sampai akhirnya, cuman bagusnya zaman itu kan belum ada tawuran, belum ada. Kita biasanya gua tunggu lu di lapangan duel zaman itu kan. Walaupun dia ada temen, tapi tetap itu sportif masih. Nggak zaman sekarang kan tawuran. Zaman dulu itu kalau lu berani, lu datang jam segini di lapang ini. Suatu malam saya pulang ngaji masih sarungan, masih kopiah begitu, masih baju koko. Saya tuh dicegat sama temen orang itu. Dia tuh memang anak seorang perwira inilah di sana, di kampung, di kampung tuh. Nah, karena lama-lama saya sering dibully juga, kadang di sekolahan juga kan saya sering dibully tuh. Bukan dibully maksudnya, ya sekarang mah dibully lah ya, karena orangnya saya pendiam itu, nggak terlalu banyak ngomong dan nggak banyak teman juga sih. Nah, sampai suatu malam saya dicegat. Sebenarnya cegatnya dia itu nggak berniat ngebukin, nggak berniat berantem, nggak, cuman bilang aja, lu kalau berani teman gua berani katanya. Saya bilang, aduh kalau saya sih ditantang nggak mau, kecuali di pertandingan, karena pertandingan jelas ada aturan. Gitu kan. Kalau mau, saya bilang, yuk ke dojo tempat saya latihan. Cuma dia kan nggak mau karena dia terus terang orangnya, ya karena sering bergerombol lah mungkin sama teman-temannya, karena dia orang kaya lah, orang petinggi lah di situ ya. Makanya saya bilang, ya kalau memang maksa ya, ayo, saya bilang gitu. Kapan? Malam Jumat kalau nggak salah. Saya udah siap-siap karena memang karena saya udah terbiasa latihan, saya biasa-biasa aja. Nah, saya tuh cuman pakai seragam SMP, celana pendek, sama baju olahraga tuh ke situ, itu ingat zaman dulu itu. Masih SMP tuh ya? Masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Ya, selesai SMP mau ke SMA tuh. Saya tuh waktu masuk ke SMA, mau masuk ke SMA kelas 1. SMA kelas 1 kalau nggak salah ya. Mas celana pendek datang itu, ternyata memang di situ ada beberapa teman lah. Cuman kalau saya bilang udah, karena si temennya itu ngasih tahu teman saya juga. Akhirnya di situ saya bilang ya udah, ini cuman pengen tahu aja, saya bilang, karena kan selama ini saya sering diejek. Lu katanya punya apa namanya, bela diri, karate, silat segala macam kan. Kok nggak pernah ini, dia bilang gitu. Saya bilang ya buat apa, karena saya tuh buat di pertandingan doang gitu kan. Katanya lu punya ajian segala macam. Saya kan terus terang jadi merasa malu dan merasa memang ternyata mereka tuh kok tahu gitu kan. Jadi yang sementara saya rahasiakan, saya pikir gini, pasti bapak saya marah ini kan begitu. Nah, saya bilang ya udahlah,
Nah ternyata dia tuh udah benar-benar siap-siap, nggak tahu bawa balok atau apalah, saya pun nggak tahu. Dan mungkin ada yang bawa pisau juga, saya pun nggak paham ya. Cuman saat itu ya memang terjadilah di situ perkelahian gitu ya. Tapi anak-anak teman-teman itu pada diem karena dia pun tahu kalau zaman dulu kan nggak ada yang tawuran rame-rame, nggak ada. 1 lawan 1 tuh ya? 1 lawan 1, benar-benar 1 lawan 1. Nah pada akhirnya sebenarnya dia kan orangnya karena anaknya urakan dan memang sama sekali tidak pernah belajar bela diri, nggak pernah. Dan saya yang dari kecil, mungkin dari SD mungkin ya, saya udah sering ikut orang tua ngelihat perguruan-perguruan silat dan ikut dikit-dikit ikut juga sampai akhirnya saya silat karate juga ikut. Nah kemudian dari teknik perkelahian mungkin dia sangat kalah jauh. Nah pada suatu ketika dia itu nggak tahu bahwa memang dia siapin pisau sebelumnya atau benda-benda tajam lah, atau memang bekas kaca atau segala macam. Begitu dia jatuh mau saya tendang lagi, dia keluarin tuh. Cuman saya nggak paham itu pisau atau apalah, nggak tahu, yang jelas benda tajam. Sampai akhirnya ya saya kena juga nih. Oh iya, itu bekasnya. Saya kena juga tuh. Tapi akhirnya ya saya bisa bisa memojokkan dia sampai saya dudukin tuh kepalanya sama pantat saya tuh, karena saya udah benar-benar emosi lah ya. Benar emosi dan ya mungkin mukanya udah babak belur mungkin ya saat itu. Nah akhirnya ada yang lebih tua dari teman-teman saya udah misalnya udah selesai, padahal ini udah berdarah udah kemana-mana itu kan. Nah, sampai akhirnya kita punya kesepakatan semua orang di situ tidak boleh mengadukan peristiwa ini ke orang tua masing-masing, karena saya tahu betul dia tuh anak perwira polisi di sana, orang gede lah. Dan waktu itu memang jiwa sportivitasnya masih benar-benar terjaga. Oke, kita sepakat kita nggak boleh bilang aja jatuh atau segala macam kan. Nah setelah selesai ya akhirnya saya minta maaf, dia pun minta maaf, dan akhirnya kemudian kita malah jadi berteman waktu itu. Nah begitu saya pulang ya otomatis dong ini kena kan, ini apalagi kan udah saya tutupin pakai sarung kan tetap aja kan nggak bisa ini. Bapak saya ngomong, lo kenapa lo? Katanya, jatuh pak, kena beling, gitu aja bilang kan. Bapak saya karena pasti tahu jatuh di mana, saya bilang ya di jalan, mana ada beling. Pokoknya sampai saya terpojok, akhirnya saya ngaku. Tapi bapak saya hebat, bukan hebat ya, kalau memang laki-laki harus begitu. Tenang dulu, sabar dulu, cuman udah bener-bener kelewatan, boleh sekali-kali dikasih pelajaran. Tapi bapak saya pun ingat, dia tuh orang petinggi. Gimana ceritanya kalau terjadi sesuatu kan? Nah, waktu itu ya saya dibawa ke ada mantri di situ, kemudian diobatin ya segala macam, sampai akhirnya saya seminggu mana bengkak kan ini kan, karena waktu itu kan mau ke tahun ajaran baru ke SMA. Akhirnya saya coba-coba daftar ke sekolah kejuruan A, tetapi karena memang itu paksa dari orang tua tuh, kamu harus sekolah segini, karena di sekolah itu waktu itu kan kebanyakan perempuan. Sekolah kesehatan zaman dulu itu di situ. Begitu ikut testing dengan 2 temen, karena saya nggak fokus dan memang saya terus terang nggak mau, saya maunya itu dulu di sekolah pariwisata yang di Bandung. NHI? Bukan yang di Redang itu adalah di situ. Nah, sambil nunggu kaki saya sembuh, saya coba-coba tanya ke anak-anak, ke teman saya yang 2 orang itu yang benar-benar teman dari dulu ya, benar-benar sahabat tuh. Lu mau kemana? Coba ke SMA 2. Di detik-detik terakhir itu saya cuma dapat, alhamdulillah lulus di SMA tuh, SMA negeri tuh, daerah Garut. Nah, beberapa setahun 1 semester kedua itu ternyata yang si anak peting itu ternyata masih ada dendam mungkin ya. Oh gitu? Ya, dan dia itu sebenarnya punya teman yang memang katanya ya pintar bela diri juga tuh. Ya, akhirnya padahal sebenarnya itu saya udah malas, udah takut kan,
ibu saya sampai nanya waktu kejadian dulu itu kan, gimana kalau kamu masuk polisi segala apa masuk Iya. ke sel segala macam. Dia main hukum lah. Nah, main hukum. Tapi alhamdulillah kebetulan kan nggak sampai ke sana. Nah, pada semester 2 kelas 1 SMA itu saya mencoba, saya bilang saya udah malas begitu. Tapi si daun yang dulu itu masih ada. Cuma saya berusaha tetap sabar, tetap ini karena saya kan takut juga kalau ada apa-apa di kemudian kan repot juga kan. Keluarga yang paling penting. Saya tuh paling takut sama ibu, bapak sama nenek saya, itu orang yang paling saya takuti zaman dulu. Nah, tapi karena terus-terusan didesak dan memang terus terang saya diejek dan ya dibully dengan kata-kata lah, segala macam lah. Nah akhirnya saya bilang oke, cuman ini untuk yang terakhir saya bilang itu karena ngajak duel lagi. Cuman bukan orangnya, temannya. Makanya saya bilang jadi kayak zaman dulu kayak yang film yang pernah saya tonton zaman dulu kan begitu. Makanya saya bilang ini kok tapi apa salahnya, cobalah kan itu. Nah, dan tetap alhamdulillah karena fisik saya waktu masih kuat, masih prima, olahraga hampir tiap hari itu, dan memang ke dojo itu orang lain kan seminggu paling 3 kali 2 kali, saya hampir tiap hari pulang sekolah datang ke situ. Setelah pulang aja saya ke dojo. Nah, alhamdulillah tuh saya bisa bikin babak belur lagi dia tuh. Temennya itu menang lagi. Cuman masalahnya agak panjang di situ tuh. Nah, jadi si orang tua sebenarnya dari awal kita udah sepakat bahwa ketika itu memang terjadi seperti itu, udah kita keep silent aja. Selesai dari situ udah. Selesai. Nah, mungkin ada satu orang teman dia itu yang memang yang nggak tahu lah, mungkin karena pengen saya udah saya disalahin di waktu itu gitu kan. Akhirnya dia ngomonglah ke orang tuanya, agak rame tuh orang tua datang ke rumah begini. Ya saya mau gimana lagi, karena iya betul saya bilang memang saya, karena kan saya merasa tertantang dan memang ditantang oleh anak itu kan. Waktu itu saya masih kelas 2 SMA, berapa tahun sih? 17 tahunan lah ya. Iya, 16-17 lah. Nah, 16-17, dan memang saya masih menggebu-gebu karena terus terang saya masih jengkel karena saya merasa benar-benar sudah ada kesepakatan kok masih dilanggar, masih lapor orang tua juga. Cemen lah. Itu benar. Tapi itu cemen, cuma gitu aja orang tua harus turun tangan kan gitu kan. Bener. Ngopi dulu, slow. Wah, keren ceritanya. Terus sampai suatu saat ibu saya, nenek saya terutama datang, udah kamu harus pindah dari daerah tempat kelahiran saya. Dari Garut ya? Dari Garut. Dari daerah ke daerah Cikarang lah di situ. Kamu harus pindah sekolah. Nah, saya bilang pertama saya ngeliat ibu saya, nenek saya juga sampai inilah ya. Saya bilang ya udah, saya mau. Ya mungkin setelah itu kan ya mungkin ada beberapa kerugian yang diganti ke orang tua mungkin ya. Saya pun nggak paham saat itu. Cuman saya pikir juga ya iyalah, kasihan juga orang tua kalau saya terlalu bandel di sini. Sebenarnya bandelnya nggak bandel macam-macam, alkohol nggak, ngerokok nggak, pokoknya segala macam aman. Saya tuh orangnya ngaji, sekolah agama, cuman ya sering ke dojo juga dan sering ngunjungin guru-guru yang nggak jelas mungkin ya itu. Iya. Karena zaman dulu kan mungkin kita tuh mau pulang malam pun orang tuh udah percaya. Beda zaman sekarang kan. Kalau kita mau setelah sholat maghrib, saya mau ngaji gini ke ini nanti saya pulang, oh ya itu pintu udah selalu terbuka. Jadi orang tuh udah percaya kita kemana pulang subuh sekalipun, apalagi malam minggu silahkan, karena udah percaya. Karena waktu itu saya tidak pernah bersentuhan dengan rokok, apalagi alkohol, nggak, obat pun nggak pernah, alhamdulillah. Cuman ya itu tadi sering mengunjungi guru-guru atau tempat-tempat latihan seperti itu doang. Nah, pada akhirnya saya tuh menyerah. Ya udah Pak, Bu, saya bilang nenek, memang saya harus ini misah diri dari lingkungan ini, karena di lingkungan ini ya banyak orang yang memang menyepelekan saya, walaupun pada akhirnya saya itu diperhitungkan, bukan disepelekan. Saya bilang gitu kan, apalagi karena saya nggak banyak ngomong di kampung sendiri itu. Saya tuh pernah menjore ini nggak pernah saya. Dan pakai baju ini pun, latihan pun saya taruh di ransel. Kalau dari rumah pakai sarungan biasa. Ya.
Pada sekitar tahun 87 atau 88 lah. Akhirnya saya sekolah di daerah Cikarang, Bekasi itu. Zaman dulu waktu itu masih banyak rawa. Memang di situ ada sekolah. Dan hampir semua itu datangnya dari tiap daerah, bukan dari setempat di lingkungan sana. Ada dari Lampung, Palembang, segala macam ada semua. Oh, pada ngekos dong jadi ya? Iya, pada ngekos. Dan saat itu saya dunia lo tuh nggak tahu sama sekali. Paling kalau zaman di kampung apa naik gunung, itu pun sekitaran daerah Garut. Begitu saya disekolahkan mungkin ya untuk menghindari yang lebih parah lagi di kampung. Akhirnya saya disekolahkan daerah Cikarang. Nah, saya pikir dan mungkin orang tua saya pikir itu saya akan berubah karena pertama lingkungannya baru, terus kemudian mungkin saya akan lebih bisa menahan diri lagi karena saya jauh dari orang tua kan begitu. Ketiga mungkin saya bisa mengelola keuangan yang hanya sebulan sekali dikirim oleh orang tua untuk kos segala macam. Nah, pertama awal-awal mungkin saya merasa aduh kok sepi biasa dengan orang tua kan, dengan teman-teman. Sekarang ini temannya baru lagi dari berbagai kalangan dan berbagai daerah. Di situ otomatis karakter masing-masing berbeda-beda tuh. Misalnya daerah Palembang wataknya begini, orang Batak jadi macam-macam di situ. Nah, tapi lama-lama saya bisa adaptasi juga di sana. Cuman masalahnya saya tuh di tempat kos di lingkungan yang begitulah. Dan, jadi terulang lagi ketika saya waktu di kampung itu ada orang-orang kampung sana itu yang nggak tahu entah kenapa benci ke sekolah tersebut. Rese lah. Rese. Kalau zaman sekarang rese mungkin ya. Setiap kali saya pulang disorakin apa segala macam. Cuman saya masih ingat kamu itu di kampung orang, ya kan? Harus bisa jaga diri kamu. Tangan kamu itu nggak boleh main pukul karena bahaya buat orang lain. Karena kamu memang terbiasa dan dididik ya seperti itu. Untuk bertarung lah. Mungkin tuh sekarang ya. Nah, dan tapi saya tetap jiwa muda dan memang batinnya merasa panas ketika misalnya ada yang ngeliat gitu. Pikiran bayang saya udah bata tuh udah saya lempar ke mukanya. Jadi cuma saya pikir jangan. Ini di kampung orang kan gitu. Nah, dan mungkin juga perbawa si itu tadi si daunnya itu mungkin ya apalagi saya lebih lebih jauh dari pengawasan orang tua ya kan. Akhirnya suatu ketika karena mungkin saya sudah terdesak berantem lagi di sama orang kampung sana. Karena situasi sudah nggak bisa terkontrol lagi karena sering begitu pulang sekolah ke kosan pasti cegat. Karena waktu itu zaman itu kan masih sawah bukan sawah rawa-rawa kan. Dari sekolah ke kontrakan itu jarak bangsa 300-400 meter lah. Selalu pulang pasti diledekin segala macam. Tapi kalau saya udah biarin. Pada suatu ketika saya tuh benar-benar dihadang tuh sama 3 orang tuh. Sebenarnya masih seumuran saya sih, cuma mungkin karena anak kampung sana. Dan merasa saya tuh kok cuek aja di apa. Saya bilang ya emang mau ngapain, saya tuh kesini mau sekolah, saya bilang gitu. Padahal mereka belum tahu saya tuh di kampung seperti apa. mungkin kalau mereka tahu mungkin nggak bakalan seperti itu, nggak bakalan, yakin. Nyolek bungkus macan loh ya kan? Mungkin ya. Iya. Nah, cuman pada akhirnya ya terjadilah malam-malam itu. Dan saya pun terus terang sudah tidak bisa menguasai emosi lagi. Saya udah gelap aja, udah tangan kaki udah kemana-mana lah. Dan saya ya mungkin ya emosinya karena itu tadi saya membawa barang yang memang sebenarnya nggak boleh dibawa. Mungkin itu pengaruh buruk, betul. Nah, makanya itu ada beberapa barang yang katanya mengandung mistis dan akan memberikan kita keberanian apa segala macam. Nah itu sebenarnya mungkin itu nggak boleh karena kita udah jauh dan pikiran kita harus celaka gitu kan. Kita yang dikendalikan oleh barang itu. Betul.
Dan mungkin ya percaya atau enggak itu memang sebenarnya ada. Walaupun pada akhirnya yang zaman sekarang saya nggak tahu. Cuman waktu itu memang jiwa saya lebih apa ya, lebih panas gitu. Ngelihat orang atau ada teman saya kena colek aja, udah saya turun paling duluan. Atau kadang-kadang saya lagi diem, teman saya sendiri, misalnya ngapain lo? Wah udah saya hajar itu. Nah itu mungkin jadi pengaruh buruknya mungkin di situ ya, karena waktu itu mungkin saya jauh dari pengawasan orang tua, ngaji pun udah nggak ada mungkin ya. Wah, padahal zaman dulu itu kan zaman di kampung saya ngaji, sholat. Kalau zaman di daerah itu karena ya nggak tahu juga. Di saat menjauh dari agama, pengaruh itu makin terasa. Iya, karena waktu itu kan di pasar itu kan banyak preman lah, preman akam sila. Ya Cikarang lah. Dan terus terang saya itu dikontrakan yang memang punya itu orang terpandang preman juga. Itu jadi, nah itulah makanya sisi buruknya di situ. Nah maaf saya potong tadi, akhirnya Om bertarung dengan yang 3 orang ini. Ya kalah semua. Nah itu karena terus terang saya kan memang dari kecil punya dasar-dasar bela diri dan mungkin ada keberanian lebih, dan memang ya mungkin itulah ceritanya seperti itu. Jadi kayak di film mungkin ya, cuman ya pada kenyataan seperti itu. Nah setelah itu beres, alhamdulillah bisa diredakan sama Bapak Kos, karena Bapak Kos itu tokoh juga kan. Oh sempat diincar berarti sama warga? Iya sempat tapi bisa diredam sama Bapak Kos yang memang preman juga di situ. Orang dipandang lah. Orang dipandang betul. Nah, setelah kejadian itu saya naik ke tingkat, kan saya jadi ke kelas 1 lagi nih, ditanya dari kelas 2 SMA kan. Jadi balik lagi kelas 1 waktu itu. Jadi dan memang nggak heran di angkatan saya itu ada yang kelahiran 72, ada kelahiran 70, padahal saat itu kan sudah tua-tua semua. Dan itu dari berbagai daerah. Ada teman saya datang ke situ udah 20 tahun tuh masih kelas 1 SMA tuh. 20 tahun. SMK waktu itu ya. Nah itu makanya jadi di sana itu udah gak heran pada tua-tua semua di situ. Ingat. Nah, setelah kejadian itu rame nih. Ada adik-adik kelas nyamperin, Kak minta diajarin karate dong gitu kan. Gara-gara udah terkenal kan, wah dijagoan nih. Mungkin seperti itu kan. Akhirnya saya punya beberapa murid lah dari adik-adik kelas saya tuh waktu itu kan. Ada 6 orang tuh. Ada si Asif, sekarang pun masih hidup, ada yang udah almarhum juga tuh. Itu pun kita latihan di kosan. Alhamdulillah dari mulai uang jajan, perlengkapan segala macam, alhamdulillah tuh aman tuh ya. Dari mulai nyuci pakaian, nyetrika, sampai jajan segala macam, alhamdulillah kita aman. Dari murid-murid. Sebenarnya kita nggak minta, cuma Kak mau digosokin baju segala macam, Kak udah sarapan, alhamdulillah. Jadi untuk perut dan ini aman, alhamdulillah kan. Nah, sampai suatu ketika saya udah dinyatakan lulus. Dan untuk kerja di kampung balik, saya nggak begitu ada kemauan ya. Akhirnya saya pun ikut kerja di sana juga. Kebetulan ada sebuah perusahaan medis lah di situ ya. Saya kerja di situ juga. Nah, cuman masalahnya keinginan mendominasi orang tuh tetap masih ada. Dan siapapun orang yang yang belum kenal, yang agak-agak nyinggung perasaan, bawaannya tuh udah pengen udah pengen hajar aja. Dan itu memang sampai saat itu saya masih ketakutan, masih merasa berdosa. Banyak orang yang memang pernah saya sakiti waktu itu. Nah gitu. Ya mungkin perbawaannya yang pengaruh buruk terus terang. Dari benda-benda itu. Dari benda-benda tersebut. Sebenarnya bendanya cuma itu satu, yang lain udah saya buang. Tinggal daun ini. Tinggal daun yang itu. Okay. Sampai beberapa kali ada kejadian biasa, kejadian insiden seperti biasa-biasa lah. Sampai suatu ketika saya kerja. Dan kebetulan ada teman yang katanya
pernah beli jimat di daerah Cirebon gitu kan. Beli Oke. berbentuk apalah, kita nggak tahu zaman apa namanya, isim segala macam. Nah, dia itu dengan sombongnya, nih zaman dulu kan begitu, gua nggak mempan bacok kan gitu ya. Cuma saya ketawa aja. Saya bilang bener nih. Nah, dengan seperti itu pun emosi saya agak muncul nih. Ini terpancing. Ini nggak boleh orang seperti itu gitu kan. Ya katakanlah nggak boleh ada orang yang melebihi saya gitu kan. Walaupun saya orangnya biasanya pendiam. Ya, benar nih saya bilang. Iya, coba aja. Cuman ya saya bilang benar nih ya, kebetulan kita ada di sebuah UGD, sebuah rumah sakit di situ ya. Saya bilang kalau ada apapun ya tinggal kita jahit aja, selesai kan. Dan memang dia pun ya mungkin pengen ngetes juga bener nggak nih jimat yang dia beli. Kebal itu dia beli kan. Waktu itu kan puluhan ribu tuh masih udah gede kan. Ini sekarang jutaan mungkin. Nah, saya bilang sampai beberapa kali disaksikan 2 orang teman, bener nggak nih? Karena kan dia senior kan. Sekarang dia sudah jadi Pak Camat ya. mungkin Jadi camat. Dari daerah tertentu. Ya mohon maaf ini Pak Camat ya. Itu zaman dulu. Mungkin Pak Camat juga nanti kalau nonton bisa komen lah kalau kebutuhan nonton. Gitu. Nah, cuma saya bilang ya sampai beberapa kali saya tunai, ini benar Kak? Iya, sok coba katanya. Saya bilang ke teman, saksi lo ya, saksi lo kalau ada apa kita aman, kita udah kerjain aja langsung di situ kan. Jahit langsung. Nah, saya tuh ingat, saya bilang apapun ini pasti kembali ke tanah. Ada pisau bedah di UGD itu, saya sengaja jatuhin dulu ke tanah. Cuma saya bisa Bismillah aja. Cuma saya nggak pakai banyak tenaga, cuma saya sodet aja begitu. Ternyata sampai berdarah-darah itu. Jebol 5 jahitan. Karena waktu itu kita yang ngerjain sama teman saya. Gitu kan. Nah setelah itu timbul ini saya. Oh ternyata masih ada nih kan gitu kan. Ya kalau bilang khodam ya, ternyata khodam masih ada kan. Gue punya pegangan nih. Nah, ini jebol sama gue nih. Nah ternyata gitu. Alhamdulillah. Saya tuh sering diundang sama dia tuh, sini ke kosan makan, tuh kan, nonton gratis tuh, pokoknya kenyang dah semua. Itu karena dia juga kan basicnya taekwondo kan, sering ngobrol-ngobrol. Nah, udah gitu ya, bolehlah belajar. Saya bilang, udah ke kampung gua lo, mau nggak lo Kak, gitu kan. Tapi akhirnya itu tidak kesampaian, keburu kita. Dia itu jadi PNS lah, nggak tahu di daerah mana ya. Di situ 2 tahun saya. Nah, kebetulan bapak saya itu kan punya teman di daerah Pasar Induk Cibitung. Nah, pesan bapak saya bilang, nanti kalau kamu butuh duit atau kepepet duit, minta aja ke Pak Haji, gitu kan. Nah, saya tuh sama teman orang Ciamis itu sekarang masih hidup, orang pakai Yamaha TRS kalau nggak salah, adanya Ranking tuh. Ke Cibitung. Datang ke sana ke pasar Induk itu maghrib, kebetulan masih banyak preman-preman kan, dia minta jatah kan di tiap lapak pedagang kan. Saya tuh Pak Haji, oh iya Jang, ada apa? Saya bilang, ini saya kebetulan lagi perlu duit gitu kan. Oh iya ada. Waktu itu zaman itu ngasih 10.000 tuh, cuman gede kan, waktu tahun 90 kalau nggak salah ya. Gede lah. Iya, ngasih 10.000. Mungkin orang-orang sana itu memang preman pasar itu mungkin ya mikirnya ada ini lain, pemalak lain mungkin ya, padahal sebenarnya itu satu kampung, tetangga satu kampung di kampung sana. Padahal itu, waktu itu umur saya masih berapa, paling 21 apa 20 tahunan lah, masih bocah lah. Ya saya sama teman waktu itu. Sampai di sana ada anak-anak sana datang ngobrol, lu dari mana lu, katanya gitu kan. Oh saya dari itu Bang, mau ngapain lu kesini? Saudara saya, bukan lu, katanya kan. Ya intinya mah begitulah, intimidasi lah. Cuman saya lebih diintimidasi, saya malah lebih berani. Baik saya pikir, lu paling apa kan begitu kan, karena itulah sifat buruknya. Mandang orang udah kecil aja. Ini lu siapa lu di dalam hati kan gitu. Saya bilang, Bang maaf. Saya tuh masih bocah, saya bilang itu kan. Ini pun sudah bohong lu, kata anak mana lu kan. Di zaman-zaman itu kan, cuman ya premannya masih dekil-dekil, belum ada
ormas belum ya, masih preman Kamsi kali ya. Masih belum terorganisir kayak sekarang. Belum terorganisir, belum kan. Waktu itu yang punya lapak itu udah bang, ini masih perang. Bohong lu katanya gitu, kepantesan ngasih jatah gua sedikit, ternyata ada ini lo ya gitu. Nah, teman saya tuh udah siap-siap aja. Pokoknya gua tunggu di tempat parkir gitu kan. Saya bilang tenang bang, karena kan, tapi alhamdulillah saya dikasih tenang karena saya pikir udah biasa menghadapi orang kayak gini, mulutnya gede kan, dan apalagi beraninya beberapa orang, nggak berani sendiri. Tenang tapi nggak ciut. Iya, tenang nggak ciut, memang sama sekali nggak ada ciut karena saya pikir ini orang paling apa itu lah, buruknya itu, buruknya jauh dari pengawasan orang tua dan sisi, ya itulah saya bilang udah bang, saya nggak berani ini deh. Nah itu udah, mungkin dia juga lagi mabok juga mungkin ya. Ya sampai akhirnya ya ribut juga tuh di sana. Ya jadi sebenarnya itu hal yang memang saya hindari karena saya tahu betul saya itu nggak boleh sembarangan mukul, nggak boleh sembarangan nendang kan, karena pasti akibatnya fatal buat mereka karena mereka itu tidak terbiasa dengan latihan fisik kan. Kalau kita zaman dulu memang dari kecil sudah memang terbiasa latihan fisik. Itu berapa orang yang saat itu? 4 orang mungkin ya, 4 orang mungkin. Nah itu gokil. Saya itu bawa segala macam, termasuk kayak bawa kol itu saya. Oh iya dong, pokoknya udah. Saya pun nggak inget bener. Bagusnya Pak Haji kan biasanya kan bawa pisau, itu bagusnya kita nggak pernah. Dan sama saya itu dari zaman dulu pun nggak pernah bawa senjata tajam. Paling saya biasa bawa double stick zaman dulu itu. Kita pesan langsung dari pengrajinnya, dari pohon aren itu. Ya. Untungnya saat itu saya memang tidak pakai, dan zaman dulu jarang ada bawa senjata tajam sih. Kita nggak pernah malah. Jadi orang dulu itu lebih takut ke urusan polisi. Makanya biasanya bawa benda tumpul. Ya saya pun ya mungkin ya karena memang sudah terbiasa atau memang dengan sadar saya udah bisa prediksi, akhirnya ya walaupun saya kena banyak pukulan juga kan, tapi tetap saya bisa berdiri juga kan. Cuman itu tadi kol apa segala macam saya pakai tas segala macam lah, saya pukul pakai, termasuk kelapa itu kan di pasar induk kan banyak. Pokoknya itu. Nah sampai akhirnya ada beberapa orang lagi nyusul ya, saya terus terang ini bahaya ini. Kalau makin banyak itu ya saya harus kabur. Makanya saya tuh betul, teman saya si Dede orang Ciamis tuh, orangnya masih hidup sampai sekarang, nungguin tempat parkir. Nah itu akhirnya saya cabut dari sana, cabut sampai ke daerah Cikarang. Nah di situ saya ditanya, lu kenapa lu? Ya nggak tahu, saya bilang karena kan ya kejadiannya spontan dan memang tanpa diduga gitu kan. Dan pada akhirnya saya dari situ udah takut untuk ke daerah Cibitung. Saya takut karena tetap takut masih ada, karena bukan cuma 1-2 orang kan, mungkin sepasar itu mungkin. Itu tahun 90 masih ingat itu. Nah udah setelah itu kan saya kerja di situ. Nah kemudian saya mulai bisa berpikir, ternyata hal-hal yang seperti itu pun ya nggak bagus lah. Tapi untuk latihan karate masih. Tapi saya tidak masuk ke dojo, saya pindah lagi ke dojo yang ada di situ. Olah fisik masih terus, dan ada beberapa teman juga yang ikut latihan juga di tempat kos-kosan tuh. Nah, sampai saya kerja di situ, dan saya pun nggak cuma di satu tempat kerja itu. Dulu ada di Tegaldanas ada sebuah klinik yang memang saya harus ngisi di situ juga. Zaman dulu kan masih rawan banget itu di situ, masih banyak. Kalau zaman sekarang udah rame kan, zaman dulu kan masih rawan banget. Makanya kemana-mana saya pasti bawa double stick. Dan terakhir karena mungkin berita itu udah nyebar ke teman-teman, makanya banyak begini. Ada teman saya misalnya, bro, kalau zaman dulu bukan bro. Ini gue mau main ke cewek gue, cuman anak sananya ini rese-rese. Tenang. Waktu itu saya minta Lucky Strike dah 2 bungkus gitu. Dicentengin. Iya benar. Dicentengin tuh. Jadi yang penting Lucky Strike 2 bungkus, makan aman. Ayo siap. Iya, saya selalu ada. Teman saya masih hidup juga. Sampai sekarang masih udah punya cucu sekarang. Itu orang
yang pernah saya antar tuh kemana-mana tuh. Saya selalu bawa double stick. Dan ketika pacar saya praktek di sebuah rumah sakit daerah Karawang pun, ada teman-teman ini yang ngomong, di situ ada anak yang suka malakin. Mana gue pengen coba. Saya bilang gitu kan. Itu udah posisi udah mulai praktek kerja ya. Ya itu tadi, saya itu datangnya cuma sendiri, datang ke tempat dia, ngomong baik-baik. Tapi alhamdulillah mereka tuh udah takut duluan, karena saya ngomong begini-begini udah takut duluan kan gitu kan. Setelah menginjak dewasa, mungkin umur-umuran 24 atau 25, saya udah benar-benar mikir, dan hal-hal yang seperti itu udah hampir lupa, termasuk barang itu tadi. Tapi itu masih ada masih ada. Dan saya bilang saya udah mau punya istri nih. Apa ya harus terusan begini, minimal ya belajar usaha dikit apa segala macam, atau fokus kerja deh gitu kan. Yang begitu walaupun maaf kita punya dojo sendiri kan belum tentu juga bisa memperkaya diri sendiri kan, karena kita bikin sebuah dojo tempat latihan bela diri pun itu hanya menyalurkan bakat dan memang hobi aja. Jadi untuk kita bisa bertahan hidup, apalagi punya keluarga kan, kita harus benar-benar kerja di tempat yang memang jelas lah ya kan gitu. Nah, akhirnya segala macam itu udah saya tinggalin. Nah, ketika saya nikah, segala macamnya udah saya lupain. Kalau olahraga bela diri masih saya di tempat kerja yang baru pun ya melatih satpam di situ. Dan terakhir sekarang ada ya sekjen LSM di sini. Murid gua lo gitu. Oh iya katanya Kang, iya hati-hati lo dulu kan gitu ya. Jadi sampai ternyata datang orang tuh banyak teman. Lu dulu yang pernah latihan di sini. Oh iya ternyata ya gitu. Nah udah begitu nikah saya lepasin semua, termasuk cincin apa segala macam. Dulu kan rambut saya segini pakai kalung, pokoknya inilah saya lepasin semua, termasuk yang begitu-begitu lah, karena manusia itu lebih kita itu tidak bisa mengendalikan diri, karena mungkin sugesti barang-barang tersebut yang berdampak sangat buruk buat mental dan pola pikir kita kan. Bawa energi negatif lah. Betul ya, energi negatif. Dan memang itu seharusnya sudah sudah bisa sudah harus dibuang, karena kan sudah nggak relevan dengan zaman lagi. Kalau waktu itu saya mungkin udah mulai dewasa, jadi saya berpikir seperti itu. Karena saya harus melanjutkan kehidupan saya punya cita-cita, pengen punya rumah segala macam kan seperti itu. Nah, akhir kata saya nikah dengan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Nah, waktu itu memang kehidupan ya mulai dari nol juga ya benar-benar dari nol, benar-benar nggak punya, cuman gaji zaman itu kan tahun 929 itu masih 60.000 itu, benar-benar dari nol, karena kita nggak mau orang tua ngebantu kita, karena saya punya prinsip, saya masih sehat, saya masih kuat, saya punya kerja, harus bisa. Nah, singkat cerita, lahirlah anak pertama saya. Dan itu pun lahir prematur ya. Sekarang anak saya udah 29 tahun. Lahir prematur, tapi alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Nah, ketika waktu dulu saya megang suatu barang itu, dan sampai saat itu pun saya masih pegang juga. Cuman itu saya anggap aksesoris dompet aja, ya kan? Karena itu udah termasuk ini barang langka. Mungkin kalau sekarang dijual bisa laku itu mungkin ya. Disimpan karena ibaratnya buat kenang-kenangan itu kan. Nah, cuman karakter anak saya itu dari kecil itu kan kalau nangis itu sampai kejar, sampai licin ya. Nggak bisa inilah. Sampai ada beberapa orang tua ini harus dibawain dibawain guru ngaji segala macam kan. Sampai umur 3 tahun. Nah, umur 3 tahun, umur 4 tahun tuh saya ada di sebuah perumahan di daerah Teluk Jambe itu. Sebentar-bentar ada tetangga, anak itu udah pada bonyok, diapain, nggak digebukin, nggak dibata. Itu sama anak umur 4 tahun lah. Padahal anak tetangga itu umurnya ada yang 7 sampai 8 tahun. Jadi dia itu kalau diejek,
wah udah ngamuk. Kalau misalnya ada benda udah dia lemparin, dia cekek apa segala macam. Nah, makanya sampai almarhum mertua saya, ini anak gini amat, dan dia beraninya itu sama orang, tapi takutnya sama saya doang. Dan dia kalau ada keinginan itu benar-benar hampir geger tuh satu kampung, karena nangisnya kan sampai jerit-jerit, sampai licin lah badannya kan, sampai air mata tuh udah nggak ada. Saya memang karena udah kebiasaan gitu, mungkin ini biasa karena memang karakter anak memang beda-beda kan, mungkin seperti itu, mungkin masih nganggap wajar lah. masing-masing menganggap wajar. Cuman suatu ketika dibawa mudik ke sana, dan itu memang tingkahnya kalau menurut keluarga saya di kami itu aneh. Jadi bentar-bentar apa aja barang-barang dilemparin kemana keluar, sampai kita ganti juga kan. Kakeknya lagi tiduran, diabu rokok, di bedak segala macam. Jadi diomelin itu malah jadi kayak lawan, nantang. Tapi kalau saya marah dia diam. Nah, cuman ya menurut kita itu mungkin biasa, normal mungkin ya. Karena anak pertama laki-laki, cucu pertama juga. Dan kebetulan waktu itu kan hidup kita ekonomi masih benar-benar sangat terpuruk lah waktu kita ngelahirin anak itu ya. Dan sekarang jadi berkah ya. Nah, ada kakek saya ngomong ke saya, ini kok anak nggak biasa karakternya gitu. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Ini begini-begini. Iya, saya bilang, itu mah biasa. Nggak biasa katanya. Ini lu katanya, gua tahu lu dulu begini. Lu sering datangin siapa lu katanya, gitu kan. Nah, maksudnya gimana Pak Haji? Lu pernah datang ke ini. Kok Pak Haji tahu? Enggak, gua tahu katanya. Pokoknya lu pengen anak lu selamat, sembuh, jujur lu. Saya bilang, ini ada apa? Saya bilang kan gitu. Nah, akhirnya karena desakan ibu saya juga, udah kamu jujur aja. Ya Pak Haji, saya ini karena saya kan sering ikut pertandingan, diceritain dari awal, sering kalah, pernah mengenal guru. Kakek saya bilang, syirik lu katanya gitu. Lu harus tobat lu. Kalau begini anak lu jadi korban lu. Saya bilang, sampai merinding. Kenapa Pak Haji? Lu inget-inget deh. Lu pernah dikasih apa? Pernah gimana? Pernah melakukan apa? Kok anak lu jadi begini katanya. Kakek saya kan kasar, orang kenceng ya kan. Oh iya Pak Haji, saya bilang ya saya di situ udah mudah nangis. Astagfirullah, saya bilang, Pak Haji, benar, saya tuh pernah dulu begini. Mana barangnya? Padahal dia tuh sebenarnya nggak tahu. Saya umpetin, astagfirullah katanya, ini apa-apaan beginian kan gitu. Saya bilang ya terus terang Pak Haji, saya memang waktu itu memang nggak nge. Itu lo bawaannya gimana? Terus terang, waktu saya ngerantau ke daerah Bekasi selama 5 tahun, ya memang bawaannya begitu. Lu nganggap orang lain enteng kan, lu nggak takut sama siapapun. Betul Pak Haji, bahaya lu katanya. Ya mungkin kalau sekarang hodam, jadi bukan lu yang ngusain dia yang ngusain lu katanya. Nah sekarang lu selesai nggak pakai anak lu katanya gitu kan. Nah saya sampai kaget dan memang jadi flashback spontan ke zaman dulu. Begini ternyata iya Pak Haji, astagfirullah. Ya di situ saya sampai nangis, minta maaf, sholat tobat. Anak lu mau sembuh nggak? Ya mau Pak Haji, saya bilang. Nggak boleh nggak boleh sampai dewasa begini, bahaya, bisa nyelakain orang kan itu. Ya akhirnya ada pengajian di situ, kemudian ada syariatnya air cucian beras itu dikasih mandi ke dia, dikasih doa juga, dan sisa mandi air tersebut dibuanglah ke sungai gede lah di sana. Di sana ada Sungai Cimanuk namanya. Nah begitu anak 4 tahun tuh begitu ditelanjangin, dimandiin, ada pengajian di sana, dia tuh seolah kayak liar. Ini mau diapain ini gitu sampai padahal umur 4 tahun loh. Jadi omongannya tuh kayak bener-bener orang dewasa gimana sih ini, kayak bukan dia lah. Kayak bukan dia. Mungkin ya saya sampai merinding, sampai semua orang nangis di situ. Karena ingat ya jadi
ingat kelakuan saya dulu sering ya begitulah. Nah, makanya ternyata saya bilang ya apa namanya, lu udah enak, anak lu nanti jadi korban. Sampai saya udah benar Pak Haji udah ya. Akhirnya mungkin ya prosesi itu ya memang ada pengajian Yasin segala macam di situ juga ada. Nah, akhirnya alhamdulillah tuh yang tadinya begini anak saya ngomongnya udah ngomong kayak orang dewasa. Ada apa ini? Ada apa? Jadi emang saya mau dikemanain gitu ngomongnya. Saya mau dikemanain? Enggak selayaknya anak 4 tahun. Nah 4 tahun itu udah ngomongnya udah jelas. Saya mau dikemanain gitu kan. Ya pokoknya dengan ya doa segala macam. Akhirnya dia tidur lagi tuh. Akhirnya saya tuh benar-benar di sana sholat tobat segala macam. Udah benar ya Allah ya udah benar udah tobat lah di situ. Terus memang kakek saya bilang, lu nggak bakalan bisa kaya lu kalau terus begini lu, malah lu nyengserin hidup lu, keluarga lu dan orang lain. Nah makanya saya berpikir situ, oh iya ternyata memang cara seperti itu benar-benar salah dan bertentangan dengan syariat Islam. Dan karena itu jelas kita jauh dari pengawasan orang tua juga di sana. Nah pada akhirnya masuklah ke usia sekolah umur 5 tahun ke TK. Cuman setelah prosesi itu anak saya itu berubah 360 derajat. Yang tadinya garang sering nyelakain anak-anak tetangga tuh, dia malah sekarang malah lebih diam. Ketika masuk sekolah TK, dia tuh malah sering dibully sama teman-temannya tuh. Malah nggak ngelawan Karena anaknya kecil kan, kurus, kecil, tinggi. Jadi malah sering jadi bulan-bulanan teman-temannya. Saya bilang, lawan deh. Bapak sih katanya macannya dilepasin. Nah di situ sampai saya nangis lagi. Ngomong gitu dia. Astagfirullah, saya bilang ternyata benar omongan kakek saya itu benar. Ternyata mungkin pengaruh buruknya nggak cuma ke kita, ternyata ke anak-anak kita juga. Gitu. Nah dari situlah saya mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran minimal untuk saya pribadi dan keluarga saya bersama anak-anak saya, saudara-saudara saya semua. Mungkin cara yang ditempuh itu memang sangat salah dan memang benar-benar pengaruhnya buruk sekali buat kita pribadi, keluarga, dan mungkin untuk orang lain juga. Dan ya dari situ terang saya lebih menarik diri, lebih bisa menahan diri, dan memang lebih calm sekarang. Jadi siapapun orangnya yang memang ini udah saya ketawa aja. Lu baru kemarin gua mau udah dari zaman dulu kan begitu lah. Minimal itu yang perlu saya saya sampai saat ini pun ke anak-anak pun kita tuh mending lebih diam. Pemenang itu justru orang diam. Gitu. Jangan pernah ngelawan kecuali kalau enggak kalau memang kepepet, saya bilang gitu. Alhamdulillah sekarang ya kehidupan keluarga ya alhamdulillah aman. Syukur sampai kedepannya pun kita aman ya. Amin. Pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita semua, mungkin untuk yang lainnya juga, hati-hati ketika kita ingin mencari sesuatu ilmu ya dalam tanda kutip. Jangan sampai kita mendatangi orang-orang yang menjauhkan kita dari syariat agama kita. Gitu. Luar biasa. Intinya seperti itu mungkin. Jadi ini sekedar sharing aja. Mungkin. Nah ini mungkin banyak banget nih ya buat yang nonton ini pembelajarannya nih. Jadi jangan sampai apa yang Bapak rasain ini mereka juga yang ngerasain juga ke depannya. Betul. Karena yang kita nggak pernah tahu apa yang kita mungkin nggak serius saat ini, kita cuma sekedar pengen ini, dampaknya kemudian hari. Mending kalau ke kita, taunya ke anak kita. Jangan pernah coba-coba terhadap sesuatu hal yang belum pasti dan yang belum dibenarkan oleh agama kita. Betul, itu aja pokoknya sih. Intinya patokan kita agama aja lah. Betul. Saat kita udah patokan agama, insya Allah selamat dunia akhirat ya. Insya Allah, iya. Nah itu setelah si daun ini akhirnya dikemanain? Nah itu pun waktu itu saya serahin ke kakek, saya nggak tahu dikemanain. Mungkin dikemanain. Ya anggaplah disita mungkin ya. Dan saya pun sudah mencoba lupa lah, karena itu memang ya mungkin ya perjalanan buruk lah. Jangan sampai ada orang lain yang ikut juga ke jalan seperti itu. Nah beberapa tahun kemudian ini terulang lagi nih. Jadi ada keluarga saya dan memang karena anaknya sering sakit-sakitan,
Dan bertanya itu lagi ke guru yang nggak begitu nggak begitu baik lah kalau menurut pikiran saya. Jadi dia tuh harus menyediakan pohon kaboa, batang kaboa. Nah, ketika saya dimintai tolong oleh saudara saya, tolong cariin kaboa. Saya bilang kamu istighfar. Saya udah pernah ngerasain seperti itu, memang buruk. Ya karena mungkin beberapa hal, karena diobatin kemana-mana nggak sembuh juga. Ya tetap dia maksa. Akhirnya ya dengan segala risiko saya bilang saya nggak tanggung. Tujuannya untuk pengobatan? Mungkin. Jadi menurut guru spiritualnya harus ditaruh di beberapa sudut rumah. Saya sering beberapa kali peringatkan, ini benar, ini nggak boleh loh, saya bilang. Ini bahaya, karena dia mungkin saking sayangnya sama anak, udahlah segala risiko saya tanggung gitu kan. Saya bilang ya sudah kalau begitu, nanti saya coba hubungin saudara saya di kampung, tolong disediakan ini, karena kan untuk mengambil batang itu konon katanya memang harus ada ritual puasa segala macam dah. Dan memang ada ongkosnya, dan ongkosnya nggak sedikit kan, itu banyak. Cuman ya karena mungkin dia orang cukup berada lah, karena udah beberapa kali dibawa ke medis katanya nggak sembuh kan. Akhirnya ya saya turutin, akhirnya didatangkanlah benda tersebut. Nah, singkat cerita ditaruh di setiap sudut rumah tuh. Nah, suatu ketika ada saudaranya dari seberang sana, dari Pulau Sumatera sana, datang ke rumah itu. Ya mungkin dia juga udah bisa ngelihat atau gimana, nggak tahu juga lah, atau memang punya basic ilmu kebatinan mungkin. Saya pun nggak begitu paham dan nggak begitu malas, udah malas ngurus begituan kan. Akhirnya dia malam-malam ke teras rumah. Begitu dia balik, ekornya keinjak. Ekor dari si mungkin yang dia lihat harimau mungkin ya, pingsan sampai pagi, dan kita dibangunin dia minta pulang langsung, katanya ada macan di rumah lu, katanya gitu. Nah, saya pun kaget, dan memang ya pengen ketawa juga. Saya bilang, gua juga bilang apa kan, saya bilang gitu kan, nggak boleh, maksudnya nggak boleh main-main loh. Mending kalau misalnya cuman kayaknya, kalau misalnya ngapa itu repot lagi, saya bilang gitu. Akhirnya kan tuan rumahnya pun sering bermimpi juga, katanya ada datang nenek-nenek dengan macan, katanya, dengan harimau datang ke sana, dan dia pesannya udah nggak betah, pengen balik gitu. Ya itu menurut cerita mereka, dan saya pun ya mungkin ya percaya nggak percaya, tapi ya dulu pernah saya alami juga, cuman saya nggak berusaha terlalu mendramatisir. Jadi ya udah iya aja dah. Padahal saya tahu itu buruk, itu dampaknya. Nah, akhirnya singkat kata dikembalikanlah ke sananya, mungkin ke Kuncen atau segala macam, ke mana lah. Saya pun nggak paham. Akhirnya alhamdulillah sekarang aman lagi tuh. Ya jadi ya intinya nggak boleh coba-coba apa yang dengerin orang harus begini, nggak usah, karena itu pasti ada dampak buruknya buat kita sih. Dan ini kalau boleh tahu, ini hanya ada di Sancang ya? Iya, nggak ada di tempatnya, nggak ada. Hanya ada di Sancang. Ada di Sancang. Dan Sancang kan memang identik dengan maung lah. Iya. Jadi legendanya begitu ceritanya. Jadi Sancang itu katanya ya, saya pun nggak begitu paham sejarah yang aslinya seperti apa, karena kan ini legenda ya. Jadi katanya tempat persembunyian terakhirnya ada di daerah Sancang. Tuh. Dan boleh nanti di searching di Google itu Sancang itu tempat apa, historisnya kayak gimana, dan ternyata kan di daerah Garut itu kan ada beberapa katanya tempat tempat singgah. Petilasan betul. Ada Cigodeg, ada Cimaung, terus ada apa macamnya di sana, konon katanya seperti itu. Dan memang ada situs bersejarah juga di Ciburui kan, termasuk katanya petilasan itu juga. Itu mungkin ya, itu ada yang lebih paham lagi tentang sejarah kalau masalah itu sih ya. Kayak saya dengarnya dari orang-orang tua kita. Betul. Gitu. Ujung-ujungnya berhubungan dengan Prabu Siliwangi lah itu. Iya, mungkin seperti itu. Iya. Wah, itu bro, luar biasa ya kisahnya.
Nah, inilah dengan Om ini yang sudah menguasai ilmu bela diri tapi sedemikian low profile-nya ini luar bukan biasa. menguasai, senang aja, hobi aja. Iya. Hobi aja. Jadi minimal kan kalau zaman dulu kan begitu. Kamu anak laki harus bisa bela diri, apalagi Wajib. meninggalkan kampung halaman kan seperti itu. Merantau lah bahasanya. Merantau. Gitu. Cuma kebetulan aja saya senang begitu. Tapi alhamdulillah Om itu anak sekarang sudah normal-normal aja ya. Alhamdulillah, malah dia lebih apa ya? Lebih smooth lah, lebih kalem, Malah kalem ya. Alhamdulillah ya. Kalau zaman dulu memang benar, setiap ada kemauan wajib. Kalau sekarang udah alhamdulillah udah dewasa, udah alhamdulillah semua anak alhamdulillah ahlaknya alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan baik bagus ya gitu. Nah kalau itu dulu mungkin benda itu nggak dibuang, itu entah mungkin anak ini udah jadi kayak gimana ya, kita Wallahu alam ya. Naudzubillah itu mah. Dan itu memang ya jangan sekali coba-coba dikasih benda apapun untuk pegangan. Itu pegangan kita udah doa aja udah. Doa aja. Gitu. Benda sekecil apapun kalau itu kita meyakini benda itu udah pastinya musyrik. Iya, dan jelas nggak tahu asalnya dari mana, prosesnya seperti apa kan. Gitu. Akhirnya kita malah yakinnya sama benda bukan sama Allah kan begitu. Betul. Dan itu perbawaannya itu gila itu. Bawaannya panasan ya. Panasan, betul. Betul. Luar biasa bro. Nah Om sebelum kita tutup nih, pesan apa Om dari Om buat yang pada nonton dari kisah yang barusan ini semuanya? Jadi sebenarnya mungkin bukan pesan lah ya. Jadi ini lebih ke arah kita saling mengingatkan. Karena kan kita tahu bahwa hari-hari ini masih banyak orang yang dalam tanda kutip menjual ilmu-ilmu apalah segala macam, ilmu kebatinan. Ada apa itu barang-barang seperti itulah. Buat kanuragan lah. Buat kanuragan. Dan sebenarnya sekarang itu bukan orang untuk jago berkelahi, tapi lebih jago ke mikir, lebih jago ke kita harus bagaimana caranya bisa mensejahterakan keluarga dan mungkin lingkungan sekitar. Itu aja mungkin yang bilang saya jago. Dan memang untuk ilmu-ilmu kebatinan seperti itu sekarang udah nggak zaman. Sekarang ada hukum yang memang benar-benar bisa diharapkan gitu. Mungkin itu aja sih. Iya. Tuh, luar biasa ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh zaman sekarang udah nggak relevan lagi lah. Iya betul. Kita megang begituan malah ujungnya mendekatkan diri kita terhadap jerat hukum. Iya. Ya kan? Kita panasan. Betul. Main nyikat-nyikat orang aja. Tahu-tahu ditangkap lah. Betul ya. Oke, brother. Nih sebelum ini luar biasa ya, mudah-mudahan kisah yang kita angkat ini banyak manfaat yang bisa diambil, termasuk buat saya juga, dan gue yakin juga mudah-mudahan lo yang pada nonton di rumah juga bisa mengambil manfaatnya dari pengalaman Om ini. Luar biasa Om. Sebelumnya saya dari tim Jajah Malam mengucapin makasih banget nih Om. Sama-sama. Sudah diundang, sudah diceritain, ini keren banget sih. Sebenarnya lebih cerita aja sih, bukan apa namanya, bukan low profile mendongeng low profile banget aja. Mendongeng aja sih. Oke Om, mungkin kita undur diri dulu ya. Oke, iya. Nah, buat lu semua yang pengen cerita juga, lu bisa WhatsApp ke nomor yang tertera di sini. Kalau emang nanti oke, kita bisa datangin kayak ke sini. Oke Om, kita pamit undur dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.